Di luar sana nging nging nging, di atas tuk tuk tuk. Aku tuh udah nggak tahu mesti gimana ya. Tapi walaupun lagi nging 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 dan tuk tuk tuk, ayolah kita tetap memasak. Kali ini kita mau bikin somai ayam udang. Jadi selama aku renovasi, ternyata tetangga aku pun ikutan renovasi. Jadi kebayang ya berisiknya di sana, di atas, kadang di sini bunyi mesin air. Jadi nunggu senyapnya tuh hampir nggak mungkin. Daripada kita nunggu senyap, kita mulai aja ya. Harap maklum kalau ada bunyi nging-nging dan tuk-tuk-tuk. Kita mau lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bahan-bahannya di sini ada 600 gram ayam file, 300 gram udang kupas, 2 butir telur, 100 gram bengkuang yang sudah aku parut, 75 gram bawang merah, 2 batang daun bawang, 30 gram bawang putih, 15 ml kecap asin, 15 ml minyak wijen, 15 gram garam, 10 gram micin, 15 gram gula pasir, 1 sendok teh lada bubuk, dan 250 ml air es batu, dan 250 gram tapioka. Untuk bungkusnya ada kulit pangsit secukupnya, ada tahu putih yang sudah digoreng secukupnya, buah pare ini aku pakai 2 biji yang ukuran sedang, daun kol sekitar 10 lembar. Untuk bahan sausnya 250 gram kacang tanah goreng, 60 gram cabai yang sudah aku haluskan, 30 gram bawang putih, 50 gram bawang merah, 5 lembar daun jeruk, sekitar 7 buah jeruk limau, 50 gram gula aren, 50 ml kecap manis, 5 gram garam, dan 500 ml air. Pertama-tama kita mau menghaluskan daging ayam dan udang. Kita pasang dulu mesinnya. Praktis ya sahabatku, nggak perlu engkol-engkol lagi. Giling ayam 600 gram hanya sekejap saja. Dan selanjutnya kita mau menggiling udang. Beneran praktis banget nih sahabatku. Daging udang dan daging ayam yang sudah digiling. Kita mau iris-iris bawang merah. Ini kita irisnya sangat tipis ya. Kalau iris bawang kayak gini, kita membutuhkan pisau yang super tajam sahabatku, supaya hasil irisannya tuh beneran presisi, beneran tipis banget. Untuk bawang putihnya kita iris sangat tipis juga. Lalu kemudian kita cincang halus. Bawang merah dan bawang putih ini sebagiannya nanti akan digunakan untuk memasak sausnya juga. Selain menggunakan bawang merah dan bawang putih, aku juga tambahkan irisan batang daun bawang. Menambahkan irisan batang daun bawang ini selain menambah aroma juga untuk moisture ya. Jadi dia akan lebih lembut somainya, harum. Dan ini aku gunakan bagian putihnya saja supaya warna siomay-nya nanti tidak terlalu hijau. Selanjutnya kita mau menggiling kacang. Ini aku menggiling menggunakan meat grinder yang terbaru dari Idealife. Ini cakep banget sih, karena dia bahannya stainless ya. Jadi nggak khawatir karatan. Dan ini gampang banget masangnya, simple banget. Cukup kita taruh aja di sini. Ini ada mesinnya.
Kita pasang kayak gini lalu putar ke atas. Dan ini adalah corongnya, kita pasang dulu. Langsung saja kita mulai. Sekejap mata langsung habis ya. Tuh, cepet banget. Jadi selain bisa menggiling daging, mesin ini juga bisa untuk digunakan menggiling kacang. Selanjutnya kita mau bersihkan dulu mesinnya. Ini gampang banget ya cara bersihinnya. Kita keluarkan dulu sisa-sisa kacang yang masih ada di dalam. Masih lumayan banyak nih. Kita keluarkan kayak gini. Ininya keren nih sahabatku, karena ini full stainless, jadi ini nggak akan karat ya. Tuh, semuanya stainless. Kalau yang konvensional itu kan kadang-kadang masih karat gitu ya, kalau kurang pandai kita merawatnya. Begitu dicuci langsung karat kalau nggak dilap kering. Kalau ini nggak usah khawatir, dia bahannya ini sudah full stainless yang bagus. Dan ini cukup kuat ya. Tadi aku siksa buat giling kacang kayak gini. Tuh, halus banget. Tuh ya. Ini supaya semuanya tergiling halus, aku tambahkan sedikit yang sudah keluar tadi. Dan kita mau copot. Tuh. Kita mau copot. Maksudnya kita mau melepaskan iniannya. Untuk bahan sausnya kita gunakan jeruk limau supaya aromanya lebih harum. Kita peras dulu airnya supaya nanti nggak belibet ya. Karena aku nggak mau bijinya nih masuk ke dalam sausnya. Biasanya sih beberapa orang dengan biji-bijinya ya dimasak juga. Kalau aku nggak mau ada bijinya sama sekali. Karena kalau kekunya bijinya tuh nggak enak sahabatku. Kita mau panaskan minyak. Ini aku gunakan minyak bekas goreng bawang. Kita mau tumis dulu bawang merah. Sekalian daun jeruknya. Bawangnya sudah harum, kita masukkan bawang putih. Bawang putihnya sudah harum, kita masukkan cabai giling. Kita tumis sampai harum. Kita lanjut masukkan kacang yang sudah digiling tadi. Sambil kita masukkan air secara bertahap, sedikit demi sedikit. Airnya jangan langsung dibiur gitu ya, karena nanti bakal kesusahan untuk membuat kacangnya ini mau menyatu. Jadi dia harus dibejek-bejek dulu kayak gini. Ini kondisi apinya aku matikan dulu supaya tidak gosong. Sambil kita masukkan kecap manis. Gula aren kita masukkan. Jangan lupa kasih sedikit garam supaya rasanya lebih mantap. Nah, baru kita masukkan air lebih banyak. Kalau sudah seperti ini, udah gampang nih ngaduknya. Kita aduk sampai benar-benar sebati ya, kata orang Malaysia, sampai tercampur dengan sangat baik. Dan pada tahap ini dia tuh terlihat sangat encer, nggak apa-apa ya. Karena nanti setelah mateng, setelah mendidih, dan setelah dia dingin, dia akan mengental kembali. Jangan lupa kita masukkan perasan jeruk limau tadi. Dan ini akan aku masak hingga mendidih. Sausnya sudah mendidih. Ini jangan dimasak terlalu lama ya kalau menurut aku. Sebagian orang kan masak hingga keluar minyak. Kalau menurut aku cukup mendidih begini dan sudah boleh diangkat. Selanjutnya daging ayamnya kita masukkan ke dalam chopper.
Sebenarnya sih ini karena aku lagi males aja ya ngaduk pakai tangan, jadi aku pakai chopper. Kalau kalian mau ngaduk pakai tangan juga udah bisa ya. Kita masukkan air es secara bertahap ya. Ini yang terakhir kita habiskan. Kita memasukkan telur. Pastikan telurnya sudah dicuci sebelumnya ya, supaya tidak ada kotoran. Dan kita mau turunin dulu bagian yang di atasnya ini. Sudah tercampur dengan sangat bagus. Kita masukkan garam, micin, gula pasir, kecap asin, lada bubuk kita masukkan, dan udang yang sudah kita haluskan tadi. Mungkin kalian bertanya kenapa udangnya nggak sekalian tadi. Jadi ceritanya aku nggak mau udangnya tuh dicop terlalu hancur ya. Jadi cukup sekali putar ini udah terakhir ini. Jadi kita hanya mencampurkan udang ke dalam adonan dan sekalian membuat dia menjadi kalis. Sudah cukup. Kita mau keluarkan dulu mata pisaunya. Ini adonannya cakep ya. Jadi dia tuh nggak mengalir turun, artinya dia kalis sempurna. Tuh. Jadi kalau mau bikin bakso udang, bakso ayam kayak gini adonan yang kita maukan. Selanjutnya aku masukkan bengkoang. Nah, kenapa bengkoangnya tidak ikut di blender? Kalau bengkoangnya ini ikut di blender nanti terlalu berair dianya. Bawang merah, bawang putih kita masukkan. Jadi aku maunya siomaynya ini enggak semuanya tuh yang kayak lembut gitu ya. Kayak apa tuh, kayak loncong gitu ya. Yang apa, daging kornet kaleng itu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi masih ada kegigit bawang-bawangnya gitu. Nah, kita aduk lagi. Nah, supaya dia ada aroma minyak wijen, kita masukkan minyak wijen. Kita aduk rata lagi. Minyak wijen jangan di tahap awal ya taruhnya. Nanti siomaynya tuh enggak yang krenyes-krenyes gitu. Nanti siomaynya jadi benyek. Nah, baru terakhir kita masukkan tapioka. Kita aduk lagi sampai merata. Banyaknya tapioka sesuaikan dengan selera masing-masing. Ada yang senang agak cuy, banyakin tapiokanya. Lihat, adonannya sempurna sekali. Tuh, cakep banget ya. Tuh, ini siomaynya enak nih kalau kayak gini. Dia nggak benyek, nggak empoi-empoi gitu kalau dimakannya. Selanjutnya kita mau bikin satu-satu siomaynya. Kita akan gunakan kulit pangsit seperti ini. Kita kasih sekitar 1 sendok makan kayak gini. Lalu taruh di kulit pangsit. Kemudian ini akan kita bulet-buletin seperti ini. Sampai dia jadi kayak bunga gitulah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bisa kita bikin agak kuncup, bisa juga asal-asalan aja ya, nggak usah terlalu rapi juga nggak apa-apa. Lalu kita kumpulkan dulu di sini. Ini aku bentuknya asal-asalan aja ya sahabatku, jadi tidak ada bentuk khusus. Tuh, asal dia jadi mangkok kayak gini aja udah cukup ya. Dan buat kalian yang khawatir kalau dia akan megar, nah kita bisa mengukusnya pakai cup seperti ini ya. Nah, ini dia nggak bakalan lari kemana-mana. Kita mau susun di ring steamer. Kita akan kukus sekitar 20 menit atau sampai matang. Selanjutnya kita mau merebus kolnya.
Jadi ceritanya kolnya ini kita rebus utuh kayak gini ya. Kenapa direbus utuh? Supaya kita gampang membukanya. Tuh ya, dia bisa langsung dibuka selembar-selembar kayak gini. Kalau tidak direbus utuh, nanti kita susah untuk mendapatkan lembaran kol yang lebar-lebar. Langsung saja kita potong di pangkalnya ini. Tuh, kita sudah mendapatkan lembaran kol yang lebar-lebar tanpa sobek. Jadi sambil kita bolak-balik kolnya ya, sambil kita kupas bagian atasnya seperti ini, lalu kita potong dari sebaliknya. Jadi kalau di sini kita bisa ambil seperlunya ya, nggak usah dimatengin semuanya juga bisa. Nah ini aku potong-potong dulu deh nih pangkalnya ini. Tuh ya. Nah segini aja. Sisanya ini tidak aku kupas lagi. Selanjutnya kita akan trim di bagian tengah daun. Jadi batang daunnya ini akan kita buang seperti ini. Untuk mendapatkan lembaran daun kol yang lembut dan lentur, nanti akan kita bungkus-bungkus gitu ya, seperti ini. Selanjutnya kita mau membungkus menggunakan daun kol. Biasanya kan daun kol ini kosongan ya, nggak ada isiannya. Nah kali ini kita mau kasih isian supaya akan lebih kece lagi daun kolnya. Cukup dilinting aja seperti ini. Tuh. Jadi tidak daun kol yang kosong melompong, tapi ada isinya. Bagus kan bentuknya? Selanjutnya kita mau membungkus dengan tahu. Tahunya cukup di black gini aja. Tuh, agak didoerin nggak apa-apa. Lalu kita ambil adonan, kemudian disematkan. Nah ini tergantung kebaikan hati kalian ya. Apakah mau gede-gede ataukah cukup segini aja. Tuh ya. Ini aku menggunakan tahu sutra ya sahabatku. Tahu putih sih sebenarnya. Cuman kalau di sini dibilangnya tahu sutra. Kalau tahu sutra setahu aku tuh bukan yang ini. Ini tahu putih yang aku goreng. Kira-kira kalau dijual ini harganya berapa ya sahabatku? Selanjutnya kita mau isi di buah pare yang sudah aku bolong-bolongin ini. Ini yang tergampang ya. Cukup diisi-isi aja sampai penuh. Tuh. Biar kelihatan baik hati gitu ya, mancung-mancung gitu. Sudah 20 menit, kita mau angkat. Sudah gemoy-gemoy sahabatku. Kita keluarkan aja langsung dari cupnya. Bagus kan bentuknya? Sekarang kita mau mengukus yang pare. Ini aku alaskan daun pisang ya, supaya dia nggak belepetan, nempel-nempel di bawah. Yang kol juga kita kukus. Kalau yang kol nggak usah dialasin daun, nggak apa-apa. Toh dia juga daun kan. Nah di tengah-tengah kita taruh yang tahu. Supaya steameringnya tetap bersih, nggak kena belepotan ya. Kita kukus hingga matang sekitar 20 menit. A few minutes later. Sudah 20 menit. Wow. Harum sekali. Kita mau angkat. Ini gemoy-gemoy gede-gede ya.
Sekarang kita mau menyajikannya. Lihat, sausnya tadi yang encer banget, sekarang sudah mengental seperti ini ya. Lihat, sausnya cakep banget. Kita mau mencobanya. Sausnya mengkilap-mengkilap, gemoy-gemoy gitu. Mari kita makan. Kalau bikin sendiri itu kita bisa makan sepuasnya dengan somai yang lezat. Jadi ini dia kenyal-kenyal gitu ya sahabatku. Tuh, kita cocolkan ke saus yang kental banget ini. Kita makan. Bikin ya? Bikin sendiri. Bikin.